Ya baik, selamat siang kepada Bapak Ibu, rekan-rekan peserta pendidikan kesetaraan paket B, tingkat 4 untuk paket B. Perkenalkan saya Rido Warugu, atau PKBM Zona yang pada saat ini juga mengasuh mata pelajaran IPS pada pendidikan kesetaraan paket B. Pada kesempatan ini kita akan belajar bagaimana modul 11 tentang di mana kita. Nah, jadi sebenarnya pada pendidikan kesetaraan ini kita juga belajar tentang benua-benua yang ada di dunia. Maka pada kesempatan ini, pada video pembelajaran kali ini, kami mencoba mengupas bagaimana itu benua-benua yang ada di dunia, dan nantinya kita akan melanjutkan bagaimana benua Asia. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudari, kiranya video pembelajaran ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, terkhusus para peserta kami di PKBM Zona, di mana bisa belajar dimanapun, kapanpun, dengan menonton video ini. Ya, kita masuk pada materi modul 11, di mana kita? Pendidikan Kesetaraan Paket B, kelas 9, semester ganjil. Sebelum kita melanjutkan pembahasan tentang modul 11, maka hal pertama yang harus kita ketahui adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini membantu setiap peserta, membantu kita semua untuk mengetahui arah pembelajaran ini, apa manfaatnya nanti, dan apa yang diharapkan setelah belajar modul 11 ini, walaupun melalui video pembelajaran. Pertama, setelah pembelajaran selesai, siswa dapat atau peserta dapat menjelaskan penyebaran benua-benua di dunia. Ini diharapkan nantinya peserta dapat mengetahui atau menjelaskan bagaimana penyebaran benua-benua di dunia. Kemudian mampu menjelaskan keadaan alam, penduduk dan kegiatan ekonomi benua Asia. Nah, ini bagaimana nantinya peserta mengetahui bagaimana keadaan alam, bagaimana penduduk yang ada di benua-benua Asia. Dan ketiga, yaitu mendeskripsikan letak geografis Indonesia, kekayaan alam, potensi sumber daya manusia, dan potensi budaya. Jadi nanti di mana letak Indonesia itu di benua Asia, lalu kenapa Indonesia itu masuk daerah strategis di benua Asia. Dan terakhir, peserta dapat membedakan mana negara miskin, negara berkembang, dan negara maju. Keempat, tujuan pembelajaran ini nanti diharapkan setiap peserta yang mengikuti pendidikan kesetaraan dapat mengetahuinya, dapat mempunyai potensi dari keempat ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, pertama, warna-warni dunia kita. Nah, kira-kira apa sih ya warna-warni kok agak sedikit bernuansa, beragam gitu ya. Nah, ini dia. Di dunia itu banyak sekali benua. Coba kita perhatikan peta ini. Di sini ada apa? Benua Amerika, benua Eropa, Afrika, Australia, dan Asia. Di benua ini diapit oleh beberapa samudra, lautan luas ya, lautan bebas. Nah, adalah kalau kita lihat dari peta ini luar biasa sekali nih luasnya lautan. Ada Samudra Pasifik, Samudra India, Samudra Atlantik, dan ya satu lagi yang ketinggalan tadi itu ada benua Antartika. Nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang beberapa benua-benua yang ada di dunia. Tapi dengan melihat peta ini, setidaknya kita bisa mengetahui persebaran benua di dunia pada saat ini. Kita lanjutkan. Yang pertama sekali itu Asia. Nah, coba perhatikan nih. Ini nih kurang lebih peta Asia.
yang dimana posisi atau letak geografis benua Asia itu berada pada 77 derajat 45 lintang utara dan 26 derajat sampai 04 bujur timur dan sampai dengan 169 derajat bujur barat. Nah, benua Asia dibatasi oleh beberapa batas, yaitu kalau kita lihat di batas utara, yang terletak di batas utara itu sudah dibatasi dengan Samudra Arktik, kemudian batas timur Samudra Pasifik, batas selatan Samudra Hindia, dan batas barat benua Eropa. Coba kita perhatikan petanya, kurang lebih seperti itu. Kemudian Asia adalah benua terbesar di dunia, terdiri dari banyak suku, bangsa, ras, dan agama. Nah, jadi kalau dilihat dari besarnya, maka benua Asia yang paling besar. Termasuk Indonesia di dalamnya. Nah, coba perhatikan ini. Ini nih, inilah negara Indonesia. Ya, benua Asia ini di atas, Indonesia di sini. Kecil sekali ya Indonesia kalau dibandingkan dengan keseluruhan benua Asia. Di benua Asia itu ada beberapa negara. Bahkan ada Asia Timur, Asia Tenggara, Asia Barat, Asia Selatan, Tengah. Indonesia berada di mana? Di Asia Tenggara, itu nomor 11. Jadi untuk negara Asia ada 46 negara. Jadi inilah negara-negara yang ada di benua Asia, itu cukup banyak sekali. Ada Tiongkok, Hong Kong, Makau, Jepang, Korea Utara, Korea Selatan, dan seterusnya. Bahkan Indonesia, Filipina, Myanmar, Thailand, Vietnam. Dan terakhir itu Uzbekistan. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kita lanjutkan, yaitu benua Eropa. Benua Eropa ini petanya dan berada di 36 lintang utara sampai 71 derajat bujur timur dan 10 derajat bujur timur sampai dengan 66 derajat bujur timur. Batasnya itu ada batas utara Laut Barents dan Laut Norwegia, batas timur benua Asia, batas selatan benua Afrika dan Laut Mediterania, dan terakhir batas barat yaitu Samudra Atlantik. Ini dia negara-negara yang ada di benua Eropa. Benua Eropa itu terdiri dari Eropa Timur, Eropa Selatan, Eropa Utara, dan Eropa Barat. Ada 45 negara yang ada di negara Eropa, termasuk negara Eropa ini Spanyol, Denmark, kemudian Vatikan, Italia, dan terakhir Swiss. Nah, ini dia benua Eropa. Prancis juga termasuk, Jerman juga termasuk Eropa. Nah, Bapak Ibu, cukup banyak ya negaranya dibandingkan. Terus kemudian kita lanjutkan. Afrika. Nah, ini Afrika ini dibatasi oleh benua Asia, Eropa, dan Laut Mediterania, itu batas utaranya. Selanjutnya batas timur Samudra Hindia, batas selatan Samudra Hindia dan Samudra Atlantik, dan terakhir batas barat Samudra Atlantik. Posisinya berada di 37 derajat lintang utara sampai dengan 34 derajat lintang selatan dan 17 derajat bujur timur sampai 51 derajat bujur timur. Nah, ini negara Afrika ini ada sampai 55 ya, 55 negara. Di dalamnya ada Mesir, Libya, kemudian Angola, terus termasuk juga yang terakhir tuh Swaziland. Kan Afrika Selatan juga ada. Jadi ada beberapa negara yang ada di negara Afrika, yaitu ada 55. Terdiri dari Afrika Utara, Afrika Barat, Afrika Timur, Afrika Tengah, dan Afrika Selatan.
Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kita masuk pada Amerika, benua Amerika. Maaf, benua Amerika ini cukup banyak ya, cukup besar. Itu letak geografisnya berada pada 80 derajat lintang utara sampai 20 derajat lintang utara dan 150 bujur barat sampai 30 derajat bujur barat, serta Amerika Selatan berada pada 5 derajat lintang utara sampai 40 derajat lintang selatan dan 90 derajat bujur timur sampai 30 derajat bujur barat. Ini harus dihafal ya. Agak susah juga sih nah hafalnya ya. Benua Amerika merupakan benua terbesar kedua setelah benua Asia. Nah, jadi kalau diurutkan nih, Asia paling besar dan dilanjutkan oleh benua Amerika. Benua Amerika ini dibatasi oleh Samudra Atlantik, terus kemudian Samudra Pasifik dan Teluk Meksiko, dan terakhir Samudra Pasifik. Ini ada batasannya. Namun di sini dilihat dari posisinya itu karena agak terpisah antara Amerika Utara dan Amerika Selatan, maka ada dua tabel ya pemisahnya. Terus kemudian negara-negara. Nah, apa aja sih negara-negara yang ada di benua Amerika? Nah, ini Amerika Utara, Amerika Tengah, Amerika Selatan. Jadi Amerika ini sebenarnya terdiri dari beberapa negara bagian ya. Nah, bahkan Amerika Utara itu masuk di Amerika Serikat, kemudian Kanada, Meksiko, kemudian terakhir itu Kepulauan Falkland. Nah, itu ada 35 negara. Australia. Nah, bagaimana dengan Australia juga? Nah, ini nih, beragam ya. Itu berada di letak geografisnya 10 derajat lintang selatan sampai 44 derajat lintang selatan dan 113 bujur timur sampai dengan 154 bujur timur. Nah, batasnya bagaimana? Ini batas utara Laut Timur dan Laut Arafuru. Dan terakhir dan kemudian setelah itu batas timur itu Samudra Pasifik, dan batas selatan Samudra Hindia, dan batas barat juga masih Samudra Hindia. Nah, ini ada negara ya yang hanya 8 ya. Itu New South Wales, Australia Barat, dan lain sebagainya. Ini ada 8. Hanya 8 negara saja. Bahkan ini adalah salah satu benua yang cukup kecil dan cukup terbatas jumlah negara, hanya 8 negara yang ada di dalamnya. Dan terakhir adalah benua Antartika. Nah, ini agak beda ya petanya ya. Petanya berwarna putih semua. Kenapa ya? Beda dengan apa tadi? Dengan peta Amerika, Asia yang beragam-ragam, ada kuning, ada hijau. Tapi ini kok putih? Kok bisa ya? Atau jangan-jangan tanahnya putih? Enggak, pastinya. Nanti akan kami sampaikan bahwasanya posisi geografisnya 66 derajat lintang selatan dan 90 derajat lintang selatan. Posisinya itu kenapa warna putih ya? Oh, rupanya benua ini tidak dihuni oleh manusia. Waduh, kosong dong. Terus ternyata ini wilayahnya dipenuhi oleh salju. Oh, pantasan ya saudara. Ternyata benuanya itu dipenuhi oleh salju, makanya di petanya putih semua ya, karena salju itu warna putih. Dan uniknya itu tidak dihuni oleh manusia. Memang sih manusia datang ke benua ini, tetapi tidak dihuni karena tidak ada sumber kehidupan di sana. Nggak ada pohon pastinya kalau salju semua. Nggak ada pohon, nggak ada hewan-hewan. Jadi ya bagaimana bisa hidup? Cuma di sini manusia bisa berkunjung, tapi hanya bersifat sementara saja, tidak untuk menetap. Nah, jadi pada intinya, pada hakikatnya ada 6 benua yang ada di dunia, yaitu negara bagian dan terdiri dari beberapa negara. Jadi setiap masing-masing benua itu terdiri dari beberapa negara. Bahkan ada bagian-bagian dari benua-benua itu.
Nah, tadi kita sudah belajar, sudah melihat sedikit tentang 6 benua yang ada di dunia. Tapi kita fokus pada benua mana yang kita berada pada saat ini, yaitu benua Asia. Kita memanggil di sini Asia Jaya. Salah satu negara yang ada di Asia itu adalah Jepang. Bagaimana sih Jepang itu? Ini pemerintahannya dalam bentuk kekaisaran. Jadi ada kaisar Jepang. Namun dibedakan, beda dengan Indonesia ya. Kalau Jepang, kepala pemerintahannya itu adalah kaisar, dan kepala negaranya juga kaisar. Namun kepala pemerintah disebut dengan perdana menteri. Jadi yang menata tentang pemerintahan itu berkaitan, itu disebut sebagai seorang perdana menteri. Namun kepala negaranya, karena dia bersifat kekaisaran, itu adalah kaisar. Jadi ada dua yang kepala yang ada di Jepang ini. Dan tentunya yang paling tertinggi adalah kaisar pastinya. Ternyata Jepang ini adalah negara kepulauan. Bahkan saking banyaknya, Jepang itu memiliki 3.000 pulau. Bayangkan. Banyak ya. Negara kepulauan. Hampir seperti Indonesia juga yang merupakan negara-negara kepulauan. Bahkan di Nias ini saja ya. Banyak pulau-pulau kecil ya di luar dari Pulau Nias. Beriklim sedang dan sebagian beriklim tropis. Nah, jadi ini iklimnya sedang ya dan tropis. Jadi tidak salah kalau Jepang ini maksud juga adalah daerah yang cukup subur pastinya untuk tanaman. Nah, hanya uniknya bahwasanya penduduk Jepang ini berpendidikan, rajin, dan kekuatan ekonomi masyarakat itu baik. Hampir tidak ditemukan masyarakat atau orang-orang miskin di sana. Kenapa? Karena semua berpendidikan, semua rajin, tidak pun sekolah, tetapi rajin bekerja, punya potensi, punya kemampuan, dan itulah membuat ekonomi masyarakatnya membaik. Dan ini alasan kenapa bahwa Jepang itu dikatakan sebagai negara industri dan negara maju. Jadi Jepang itu karena semua masyarakatnya berpendidikan, rajin, mereka banyak membuat industri-industri. Bahkan sampai sekarang ya, kendaraan-kendaraan yang ada di Indonesia itu, alat-alat elektronik yang ada di Indonesia yang digunakan oleh Indonesia itu masih banyak dari Jepang. Kenapa? Karena hasil dari Jepang itu cukup baik kualitasnya, sehingga barang yang mereka produksi itu laku di pasaran, bahkan di dunia internasional. Sehingga semakin tinggi hasil produksi sebuah negara, hasil industri dari sebuah negara, negara itu bisa menjadi negara maju. Ini makanya sebenarnya Jepang ini termasuk khusus di Asia ya, dia adalah termasuk negara maju. Walaupun di benua Amerika sana ada Amerika Serikat, termasuk negara maju dan negara adidaya pastinya. Tetapi di sini juga Jepang termasuk sangat diperhitungkan di dunia karena dia termasuk negara maju dan negara industri. Kita lanjutkan lagi ya. Ini, nah, Tiongkok atau negeri tirai bambu, Cina. Nah, pernah dengar Cina ya? Pastinya pernah. Kita sering nonton film ya kan, lihat televisi. Nah, Tiongkok itu dikenal dengan negeri tirai bambunya. Nah, pemerintahan Tiongkok itu Republik Komunis. Bentuk pemerintahannya ya, berbeda dengan Jepang tadi. Nah, Cina memiliki kekayaan alam yang cukup baik. Bahkan kita ketahui bahwasanya Cina itu terkenal dengan obat-obatan tradisional. Kenapa? Karena memang dari alamnya itu, hasil alamnya itu cukup baik. Dan kemudian ekonominya merupakan kekuatan ekonomi Asia. Nah ini Cina juga hampir menyaingi Jepang. Karena kenapa? Dilihat dari hasil-hasil produksinya, hasil industrinya, kekuatan ekonomi, sehingga itu membuat kekuatan ekonomi Cina itu baik, stabil, kuat. Sehingga dia juga termasuk kekuatan ekonomi Asia.
Di benua Asia, dia adalah salah satu negara yang mensuplai kekuatan ekonomi. Memiliki banyak hasil industri, hampir tak kalah dengan Jepang tadi. Iklim sangat bervariasi. Kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Jadi kepala pemerintahannya yang mengelola pemerintahan disebut sebagai Perdana Menteri. Kepala negara Tiongkok adalah presiden, sama seperti Indonesia. Hanya kalau Indonesia, kepala negara dan kepala pemerintahan adalah presiden. Sedangkan kalau Cina itu presiden sebagai kepala negara, namun kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Dan Cina ini masih dalam kategori negara berkembang menuju negara maju. Nah, ini ada negara yang 70% adalah pertanian. Siapa itu? Ini dia. India. Penghasilan negaranya 70% dari pertanian. Lalu bagaimana sistem pemerintahannya? Kepala negaranya presiden. Kepala pemerintahannya sama seperti Cina tadi, Perdana Menteri. Di India banyak daerah pegunungan. Bahkan kalau kita tahu ya bahwa negara tertinggi di dunia itu termasuk ya Gunung Himalaya. Jadi India ini termasuk negara pegunungan. Akan tetapi sangat disayangkan bahwasanya negara India adalah termasuk negara miskin di dunia. Kenapa? Karena para sumber daya manusia hanya mampu menjadi sebagai pekerja di industri saja. Dan sumber penghasilan kebanyakan masyarakat 70% masih dari hasil pertanian. Jadi hasil industri mereka itu sangat rendah ya. Walaupun India itu termasuk ya hasil produksi film terbesar di dunia, tetapi tidak mampu mendongkrak ekonominya karena masih karena di sektor lain masih sebagai pekerja saja, bukan sebagai pengelola atau pemilik industri itu sendiri. Jadi di sini lemahnya itu lebih mengunggulkan pertanian, sedangkan sumber daya manusia itu masih sangat rendah sekali, masih sebatas pekerja. Nah ini yang terakhir ini kalau tidak salah ya, Arab Saudi. Bagaimana dengan Arab Saudi? Nah, kalau di Arab Saudi itu menganut sistem kerajaan atau disebut dengan monarki. Kawasannya itu gurun. Nah, kalau di apa itu padang gurun semua ini kebanyakan. Banyak untanya pastinya. Nah, tapi satu keunggulan mereka di Arab Saudi ini, kenapa dia cukup kaya? Karena di sana banyak ladang minyak. Nah, raja minyak ini kan. Dan terakhir, yaitu sistem hukum yang berlaku di Arab Saudi adalah hukum syariat Islam. Ya, kita kenal ya apa namanya raja Arab itu maksudnya cukup terkenal kaya, kenal ladang minyak itu. Dan mereka termasuk negara berkembang. Ini dia. Kenapa masih dikategorikan padahal kaya? Karena industri mereka lemah. Tidak ada di sini industri. Yang ada adalah hasil, karena ladang minyak ini adalah masih dari hasil pertanian, bukan dari industri, masih dari hasil alam. Nah, bagaimana dengan negara maju? Nah, negara maju itu adalah negara yang sepenuhnya atau hampir keseluruhannya berkutat atau beroperasi dalam dunia industri. Semakin banyak industri di sebuah negara, maka itu akan membantu atau mendongkrak atau mensupport negaranya menjadi negara maju. Kalau hanya sekedar mengandalkan hasil alam saja tanpa punya industri, itu sama aja bohong. Itu negara maju, sama seperti Jepang tadi.
Industrinya itu cukup banyak. Teknologi pastinya di sini. Industri berbanding lurus dengan teknologi. Nah, bagaimana dengan negara berkembang? Kalau negara berkembang itu masih 50% industri dan 50% masih mengandalkan sumber daya alam. Jadi sudah ada nih industri ya. Makanya Indonesia itu masuk sebagai negara berkembang karena memang di Indonesia sudah banyak industri-industri, tetapi tidak semuanya. Masih banyak masyarakat-masyarakat yang masih mengandalkan sumber daya alam sebagai sumber kehidupan, bukan dari hasil industri. Negara miskin masih mengandalkan sumber daya alam dan masih mengandalkan tenaga manusia, bukan teknologi. Nah, jadi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita bisa membedakan. Negara maju itu bagaimana? Seperti Jepang tadi, industrinya besar, tinggi. Negara berkembang. Indonesia contohnya, Cina contohnya. Negara miskin seperti apa yang sudah kita jelaskan tadi itu. India yang masih mengandalkan sumber daya alam dan tenaga kerja yang kualitasnya masih sangat rendah. Itu saja yang mungkin bisa kami sampaikan pada sesi ini, pembahasan tentang modul 8 di mana kita dengan harapan video ini dapat memberikan kesempatan bagi kita untuk bisa belajar lebih banyak lagi. Bagaimana materi-materinya sudah ada di modul 11 yang telah kami kirimkan kepada saudara-saudari sekalian. Bisa dilihat ulang, dibaca-baca ulang. Nanti lebih lengkapnya bisa di situ. Tapi video ini setidaknya bisa membantu kita mengenal benua-benua yang ada di dunia dan bagaimana negara maju itu. Apa syarat negara maju? Apa syarat negara berkembang? Apa syarat negara miskin? Bagaimana alamnya? Bagaimana penduduknya? Ada penduduk yang berpendidikan, ada yang tidak. Bagaimana sumber daya alamnya? Apakah ada seperti tadi Arab Saudi? Membuat Arab Saudi itu kaya ya karena apa? Sumber daya alamnya yaitu minyak. Tapi kenapa Indonesia itu masih negara berkembang? Karena masih sebagian industri dan sebagian masih dari alam. Dan kenapa miskin? Sudah jelas lagi sumber daya alamnya terbatas, kemudian industri juga sangat kurang, bahkan industri hampir tidak ditemukan. Baik Bapak Ibu, demikian saja yang dapat kami sampaikan melalui video pembelajaran ini. Semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua dan tentunya bisa menambah pengetahuan, wawasan, dan keterampilan para peserta pendidikan kesetaraan paket B di PKBM Zona. Salam untuk kita semua, Yahoo!